Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Master English with Ridwan. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai TOEFL, especially TOEFL ITP, and we can say in English ITP TOEFL. Nah, banyak di antara kalian atau English learner or students ingin mempelajari TOEFL tetapi dia tidak tahu what is TOEFL is it, who is it for is it, and what is TOEFL for, like that. And bahkan mungkin di antara kalian tidak tahu apa sih kepanjangan TOEFL itu. Oke lah, marilah kita tahu dulu apa sih kepanjangan TOEFL itu. Nah, TOEFL itu is Test of English as a Foreign Language. Jadi tes ini diperuntukkan oleh orang-orang yang bukan mother tongue-nya, bukan bahasa aslinya gitu. Oke, jadi kita mau tes seberapa kemampuan kalian, skill kalian di bahasa Inggris. Nah, if you want to know your skill in English, ya kita tes lah gitu. Ini salah satunya adalah ada tes namanya tes TOEFL. Nah, tes TOEFL ini didirikan pertama kali di Amerika Serikat oleh dan dicetus oleh ETS. Yang biasa kita dengar itu ETS. Jadi kalau punya sertifikat asli TOEFL, ya pasti dikeluarkan oleh ETS. ETS itu adalah kepanjangan dari Educational Testing Service. Nah, tes TOEFL itu ada 3 macam. Yang pertama itu tes PBT. We can say paper based test, or yang tidak asing didengar di telinga kita yaitu ITP. Oke, ITP itu Institutional Testing Program. Jadi PBT or ITP itu hanya kata lainnya. Itu tes yang pertama kali dicetus oleh ETS. Nah, tes kedua itu ada IBT. Nah, IBT ini Internet Based Test. Oke, yang terakhir itu CBT yang baru-baru yang terakhir lah dicetus oleh ETS, yaitu Computer Based Test. Jadi Computer Based CBT and IBT itu tesnya melalui komputer. Sedangkan ITP or PBT itu tesnya of course paper, namanya PBT, Paper Based Test. Tapi sekarang ini ada tes online-nya. Oke, because we want to learn about ITP TOEFL, saya akan lebih menjelaskan mengenai ITP TOEFL. Nah, ITP TOEFL itu hanya mengukur ke 3 skill. Yang pertama itu skill listening kalian yang terdiri dari 50 nomor. Yang kedua itu test structure and written expression yang tidak jauh dari yang selalu pelajari, yaitu grammar, tenses dan segala macamnya. And the last is reading. Sebanyak 50 nomor, dan structure and written expression itu sebanyak 40 nomor. Nah, range untuk skor TOEFL. Nah, buku yang pernah saya baca di bukunya ITS yang saya punya juga, yang bahas soal itu. Nah, skor yang paling rendah di ITP TOEFL itu yaitu 217. Nah, skor yang paling tinggi yaitu 677. Jadi walaupun kalian tidak menjawab soal, kalian tetap mendapatkan skor. Nah, ada pun juga pendapat yang lain, skor yang paling rendah itu 377 dan tetap yang tinggi itu 677. Dan harganya, the price of tes TOEFL yang asli itu sekitaran 600. Ada yang 550 dan yang paling murah itu 500. Biasanya institut yang ada yang baru lah, yang baru buka pas biasanya 500 atau 550. Nah, baiknya saran saya untuk sebelum memulai tes ITP TOEFL, ya of course you have to learn. Kalian harus belajar dulu karena menghabiskan
uang sebanyak 1,5 juta lah untuk melakukan tes. Jadi sia-sia dong kalau tidak belajar dulu. Oke? Dan sering ikut try out. Nah, TOEFL ITV TOEFL ini digunakan untuk bagi kalian yang ingin mendaftarkan beasiswa, especially dalam negeri, beasiswa dalam negeri, ya TOEFL ITV ini sangat berguna bagi kita. Nah, untuk luar negeri itu hanya sebagian negara-negara yang membutuhkan TOEFL ITV, karena yang sekarang ini mereka butuhkan ada IELTS atau TOEFL CBT yang mencakup semua skill gitu. Jadi TOEFL ITV ini atau kalian ingin lanjut di universitas ternama di Indonesia, of course you need ITV TOEFL. Walaupun kalian bukan ingin mendapatkan beasiswa, tapi kebanyakan universitas ternama di Indonesia itu mensyaratkan TOEFL, oke? Seperti UGM dan lainnya. Nah, untuk luar negeri itu kalian daftar LPDP, beasiswa unggulan, of course wajib TOEFL 500 gitu untuk reguler, ya. Dan ada sebagian negara seperti beasiswa ADS yang Australia itu, ataupun Chulalongkorn University di Thailand, dan banyak juga beasiswa yang tidak membutuhkan TOEFL, tapi kalau kalian punya tes TOEFL ya pasti diutamakanlah, oke? Nah, itu syarat-syarat untuk syarat dokumen lah. Nah, untuk siswa yang akan belajar bersama kami, oke, di Master English course, oke, nah ini gratis ya. Nah, kita akan membahas lebih detail mengenai structure and written expression. Nah, mengapa demikian? Karena disitulah kemampuan saya untuk saat ini, oke? Karena tes TOEFL saya waktu tes ITV yang paling tinggi yaitu structure. Jadi itu yang saya ajarkan, oke? Insya Allah saya masih belajar juga listening and reading. Kalau sudah mumpuni, saya akan ajarkan lagi bersama teman-teman, oke? So if I did mistake, kalau saya punya kesalahan dan segala macam, mohon diingatkan juga karena I'm still learning too. Saya juga masih belajar. Oke. Nah, untuk teman-teman yang ingin belajar TOEFL, yang ingin mendapatkan sertifikat dengan skor yang tinggi, jadi jangan berpikir untuk mendapat skor yang tinggi baru tidak belajar dan berpikir tesku saya mau tes bulan depan, baru mau belajar bulan ini. Itu pikiran yang salah. Kalian harus terus mempersiapkan dari awal memang, karena TOEFL ini bukan you need many practice, kalian harus banyak exercise, practice di rumah ataupun ikut-ikut. Jika ada pembelajaran atau tes, ikutlah bagaimana supaya kalian tidak kaget pas tesnya, Nah, saya akan jelaskan prosedur pembelajaran kita. Yang pertama itu kita akan melakukan tes atau try out atau yang biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang lainnya, yaitu test prediction sebanyak 3 kali. Jadi yang pertama itu kita akan belajar, kita akan tes, terlebih dahulu mengetahui sejauh mana skor kalian, of course dengan 3 skill ini. Nah, setelah kalian tahu skor kalian, jadi jangan tidak optimis, tesku aman deh paling rendah 377. You see, karena kita di sini belajar bersama, jadi selalu semangat saja, ikut pembelajaran, ikuti aturan, insya Allah kita bisa tingkatkan skornya. Karena saya pengalaman saya dulu tes TOEFL pertama kali yaitu 400-an juga, tapi belajar lagi, ikut kursus lagi, sering latihan juga. Sering ikut-ikut tes prediction. Nah, naik lagi 450, naik lagi 470-an, naik lagi 500, naik lagi 500 lebih. Di sini
banyak juga di antara teman-teman yang selalu ikut lomba debat, bagus grammarnya, tapi ketika tes TOEFL dia tidak mencapai skor. Karena apa? Karena dia kurang latihan. The main point of if you want to take TOEFL test yaitu banyak-banyak latihan. Supaya kalian tahu strategi-strategi yang akan dihadapi. Dan kadangkala semakin kita banyak latihan soal, biasanya soal itu masuk di pas tes aslinya gitu. Tidak jauh dari prediksi yang kita selalu ikuti, tidak jauh beda dari tes aslinya itu sendiri. Well guys, jadi kita akan fokus di structure and written expression yang kita akan pelajari. Nah, ada structure itu ada 15 soal, dan written expression itu ada 25 soal. Jadi semuanya itu 40 soal. Dan menurut informasi dari guru saya yang pernah ngajar TOEFL itu, nilai structure dan written expression itu memang yang paling tinggi. Jadi kalau kalian kurang di reading dan sebagainya, bisa fokus di structure and written expression, dan ini harus memang dipelajari. Karena ini berkaitan dengan tenses, grammar, dan lain-lainnya lah, penyusunan kata. Dan waktunya itu tidak sedikit, yaitu 25 menit. Jadi satu soal itu kita harus mungkin 30 detik lah satu soal, karena dalam 40 soal itu kita diberi waktu hanya 25 menit. Jadi kalian harus mempelajari strategi-strategi untuk bisa menjawab semua soal 40 soal ini. Nah, bagaimana strateginya, yaitu kita akan pelajari nanti, karena kita akan fokus mempelajari structure and written expression. Nah, untuk mempelajari skill structure and written expression, well guys, you have to, kita harus belajar skill-skillnya. Dan kita ini akan belajar skill yang ada di Lomen. Skillnya itu ada 60 skills, especially structure and written expression, dan kita akan pelajari itu semua. Dan insya Allah jika kalian menguasai 60 skill ini, kemungkinan besar kalian akan memiliki nilai skor TOEFL ya di atas rata-rata lah. So you must spare your time. Jadi luangkan waktu kalian untuk pembelajaran ini, karena pembelajaran ini gratis. Jadi you have to for yourself. Jadi paksa dirinya, luangkan waktunya. Jika ada aturan-aturan yang ada di grup, mohon diikuti. Dan of course, because it's free, ini gratis. Karena untuk kalian yang ingin kursus untuk TOEFL-nya itu, it's spend much money. Kalian akan menghabiskan banyak uang. Jadi kalau mau otodidak, ya ikuti aturan yang ada. Dan banyak-banyak praktek. Dan selalu ikuti prediksi-prediksi yang ada. Nah, kalau sudah ikuti prediksi dan sudah mencapai skor yang diinginkan, ya insya Allah, don't be afraid, jangan takut, silahkan tes TOEFL. Untuk di Sulawesi Barat, yaitu ada di Unsulbar ya, kalau tidak salah, yang baru mencetus TOEFL yang asli. Banyak ya, masih banyak di luar sana, especially di Makassar juga banyak. Biasanya di lembaga-lembaga kampus. Seperti UPN juga buat ITC, UNN, Unhas, dan segala macamnya. Terserah kalian mau tes di mana, yang penting you need to learn first. Belajar dulu. See you. Well guys, for more lessons, please subscribe, like, comment, and share it.